Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fitria, NIM D1A019081, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Jadi, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas penyuluhan pertanian, yaitu dengan tema pengenalan teknologi usaha tani tanaman pangan. Di Indonesia, pertanian tidak bisa dilepaskan karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memang memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Salah satu masalah sektor pertanian di Indonesia adalah teknologi pertanian. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, karena masih harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta mengetahui masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi sulit diterapkan di Indonesia. Di tengah-tengah konveksi lahan pertanian, produksi kenon pertanian semakin meluas. Menurut data Badan Pusat Statistika atau BPS, dalam kurun waktu 1983 sampai 1993 telah terjadi alih fungsi lahan seluas 935.000 hektar yang terdiri atas 425.000 hektar berupa lahan sawah dan 510.000 lainnya bukan sawah atau rata-rata per tahun sekitar 40.000 hektar. Jadi, kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun akan berhenti. Produksi terhenti, kenaikannya bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau kerusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang masih merajalela. Penerapan inovasi di wilayah pedesaan Indonesia berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan lapangan berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Peran penyuluh pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usaha. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pertanian juga kian canggih. Hal ini tentu memiliki dampak yang positif bagi para petani. Dengan bantuan teknologi pertanian, efektivitas penanaman, perawatan, hingga panen bisa lebih meningkat. Selain itu, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh petani semakin menurun dengan hasil produksi yang meningkat. Baiklah, tahukah teman-teman apa saja sih teknologi pertanian yang diterapkan di Indonesia? Nah, kali ini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah transplanter. Transplanter adalah teknologi pertanian yang direkomendasikan oleh Litbang atau Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan untuk memberikan jarak yang pas antar padi yang ditanam. Konsep teknologi pertanian ini menganut sistem jajar legowo dari Jawa Timur dalam proses penanaman padi. Transplanter dipercaya bisa meningkatkan produksi padi hingga 30%. Jarak yang tepat antar padi lebih memudahkan petani dalam hal perawatannya. Harga satu unit mesin transplanter ini sekitar 75 juta. Tetapi petani tak perlu khawatir karena pemerintah akan memberikan bantuan mesin ini kepada para petani. Ketika digunakan untuk menanam padi, mesin ini tidak akan tenggelam di lumpur ataupun sawah karena sudah dilengkapi dengan pengapung. Meskipun begitu, transplanter dirancang dengan berat seringan mungkin agar tidak menyulitkan petani. Nah, teknologi yang kedua adalah Indo-Combine Harvester. Dengan menggunakan teknologi pertanian ini, petani akan dimudahkan dalam urusan panen, yaitu dimulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Dengan teknologi ini,
tidak perlu lagi membutuhkan banyak orang untuk memanen padi, karena satu mesin ini hanya butuh 3 orang saja dengan kapasitas kerja 4-6 jam per hektar. Teknologi ini akan semakin baik performanya jika digunakan pada lahan yang basah. Teknologi ini memiliki gaya tekan ke permukaan tanah 0,13 kg per cm bujur sangkar, memperkecil kemungkinan bagi mesin untuk terpasok dalam tanah. Hebatnya lagi, teknologi pertanian ini mampu menghasilkan gabah dengan tingkat kebersihan 99,5%. Nah, yang ketiga adalah mesin pemilah bibit unggul. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik pula. Jika dulunya petani tidak bisa menentukan bibit mana yang akan menghasilkan tumbuhan yang terbaik, kini dengan teknologi pertanian, hal tersebut bisa diketahui. Penggunaan mesin pemilah bibit unggul ini banyak digunakan oleh perusahaan penyedia bibit. Misalnya saja, pemilihan bibit jagung hibrida. Bibit jagung ini memiliki kualitas yang terbaik. Tanaman yang akan dihasilkan akan memiliki kualitas tonggol unggul dan biji jagung yang semakin banyak. Dengan adanya mesin pemilihan bibit unggul, tentu saja petani tidak perlu lagi khawatir menanam bibit dengan kualitas yang buruk. Nah, yang keempat adalah alat pengering kedelai. Teknologi pertanian ini sangat membantu petani untuk mencegah penurunan kualitas kedelai akibat proses pengeringan yang terlambat. Dengan alat pengering ini, proses pengeringan kedelai yang biasanya berlangsung selama 8 hari bisa dipersingkat menjadi 1 hari saja. Tak hanya itu, mesin ini juga akan meningkatkan daya tumbuh benih kedelai hingga 90,3%. Alat selanjutnya adalah alat pengolah tanah, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menyuburkan serta menggemburkan tanah sebelum masuk ke dalam proses penanaman. Misalnya, alat traktor yang dimanfaatkan untuk mengolah tanah, lalu rotavator merupakan alat pengolah tanah yang terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, yaitu pengolahan dilakukan dengan membolak-balik tanah, memotong, serta mencacah. Kemudian ada garus sisir yang dilakukan setelah mengolah tanah dengan bajak singkal. Umumnya, para petani membawa alat ini ketika sawah sedang dalam kondisi basah, supaya tanah menjadi gembur. Nah, bajak singkal, yang merupakan salah satu alat untuk mengolah tanah secara modern. Alat pertanian modern yang ada di Indonesia selanjutnya yaitu bajak subsoil. Alat ini berfungsi agar tanah pecah dengan kedalaman 20-36 inch untuk membuat parit lahan tanaman. Nah, ini adalah garuk piring yang merupakan alat modern yang berfungsi untuk mengolah tanah sebelum penanaman. Alat ini juga bisa membersihkan lahan tanaman dari rumput yang bala. Teknologi yang selanjutnya adalah alat penyemprot pestisida. Salah satu teknik pengendalian hama penyakit yang paling banyak digunakan adalah teknik penyemprotan. Kalau dulunya masih menggunakan tangki manual, kini sudah menggunakan teknologi electric sprayer atau sprayer listrik. Dan teknologi diesel sprayer yang sangat efektif, hemat waktu dan tenaga terutama untuk aplikasi lahan yang luas. Untuk di negara-negara maju yang lahan pertaniannya luas, aplikasi penyemprotan pestisidanya bahkan dilakukan dengan cara yang lebih canggih, yakni dengan menggunakan pesawat terbang. Jika penyemprotan menimbulkan residu pestisida di lahan, maka ada teknik yang bisa meminimalisirnya, yakni dengan teknik pengasapan atau fogging yang menggunakan alat yang disebut swing fog. Pada umumnya, aplikasi fogging dilakukan untuk mengendalikan hama di gudang penyimpanan. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.